Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kita akan belajar materi persamaan linear satu variabel atau yang sering disingkat dengan PLSP. Nah, sebelum kita membahas apa itu PLSP, kakak ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu kalimat tertutup atau pernyataan dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena memiliki unsur yang belum diketahui. Jadi, kalimat tertutup itu nilai kebenarannya sudah bisa dipastikan, sedangkan kalimat terbuka sebaliknya ya, belum bisa dipastikan karena memiliki unsur yang belum diketahui. Contoh dari kalimat tertutup, 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini merupakan kalimat tertutup. Kenapa? Karena kita sudah bisa memastikan bahwa 4 dikali 3 itu benar 12 atau bukan. Dan ini merupakan pernyataan yang benar ya. Contoh lain, 4 pangkat 2 sama dengan 8. Ini merupakan pernyataan yang salah ya adik-adik. Kenapa? Karena harusnya 4 pangkat 2 itu 16. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ya, ini merupakan pernyataan karena kita sudah bisa memastikan apakah benar Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia atau bukan. Benar ya. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ya, ini merupakan pernyataan juga karena kita sudah bisa memastikan bahwa memang benar Presiden pertama Republik Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno. Contoh dari kalimat terbuka. 7 ditambah Y sama dengan 9. Karena Y-nya kita tidak tahu nilainya berapa, jadi kita tidak bisa memastikan bahwa 7 ditambah Y itu 9 atau bukan. M ditambah 3 sama dengan 8. Karena M-nya kita tidak tahu nilainya berapa, jadi kita juga tidak bisa memastikan bahwa apakah M ditambah 3 itu benar 8 atau bukan. X adalah bilangan prima. Kita juga tidak bisa memastikan apakah X itu adalah bilangan prima atau bukan karena kita tidak tahu nilai X-nya itu berapa. Suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Ini juga merupakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita tidak tahu suatu bilangan itu nilainya berapa, jadi kita belum bisa memastikan apakah jika suatu bilangan tersebut itu dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, menghasilkan 7. Nah, sekarang kita akan membahas PLSP. PLSP adalah kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 dan cirinya memiliki tanda sama dengan. Contohnya, X ditambah 7 sama dengan 9. Memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 yaitu X dan memiliki tanda sama dengan. Jadi X tambah 7 sama dengan 9 merupakan PLSP ya adik-adik. 3A ditambah 1 sama dengan 25. Ini juga merupakan PLSP. Kenapa? Karena memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 yaitu A dan memiliki tanda sama dengan. Nah, sekarang kita tentukan mana yang termasuk PLSP atau bukan. Coba adik-adik kerjakan terlebih dahulu dengan menjeda video ini ya. Kakak hitung sampai 3 dan kalian mulai mengerjakan ya. 1, 2, 3. Sudah selesai mengerjakannya? Baik, kita bahas bersama ya. 2X ditambah 4 sama dengan 8. Di sini terdapat satu jenis variabel dan berpangkat 1 yaitu X dan memiliki tanda sama dengan. Jadi 2X tambah 4 sama dengan 8 termasuk PLSP ya adik-adik. Negatif 4 ditambah 3A sama dengan 24.
Nah, ini juga termasuk PLSP. Kenapa? Karena terdapat satu jenis variabel berpangkat 1, yaitu A, dan memiliki tanda sama dengan. Negatif 8 dikurangi M pangkat 2 sama dengan 32. Nah, apakah ini termasuk PLSP atau bukan? Bukan ya adik-adik, karena variabel di sini berpangkat 2, yaitu M pangkat 2. Jadi, ini bukan PLSP ya. Lima dikali U dikurangi 2 sama dengan U dikurangi 2. Ini merupakan PLSP karena variabel U berpangkat 1 dan cirinya memiliki tanda sama dengan X kuadrat ditambah 7 sama dengan 9. Ini bukan PLSP ya adik-adik karena X-nya pangkat 2. 10 sama dengan X ditambah 6. Apakah ini termasuk PLSP atau bukan? Ya, ini termasuk PLSP ya, karena variabel X berpangkat 1 dan memiliki tanda sama dengan. X ditambah Y sama dengan 2. Apakah ini juga termasuk PLSP atau bukan? Bukan ya adik-adik, karena di sini terdapat dua jenis variabel, yaitu X dan Y. Jadi, X tambah Y sama dengan 2 bukan termasuk PLSP. 4 ditambah B lebih besar dari 10. Ini bukan termasuk PLSP ya adik-adik. Kenapa? Karena walaupun B di sini merupakan variabel yang berpangkat 1, tetapi perhatikan bahwa tandanya bukan sama dengan. Ini merupakan tanda pertidaksamaan. Nah, sekarang coba kita tuliskan kalimat ini menjadi kalimat matematika yang memuat variabel dalam bentuk persamaan. Nah, jumlah dua bilangan X dan 12 sama dengan 15. Kita bisa menuliskannya dengan X ditambah 12 sama dengan 15. 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. 54 sama dengan T ditambah 9. 11 adalah hasil bagi suatu bilangan Y dengan 6. Jadi, ketika Y dibagi 6, itu hasilnya 11. Kita bisa menuliskannya dengan bentuk 11 sama dengan Y per 6. 5 adalah seperempat dari C. Jadi, 1/4 dikali C, hasilnya 5. 5 sama dengan 1/4 kali C. Latihan ini coba adik-adik kerjakan terlebih dahulu ya. Bilangan W dibagi 9 sama dengan 6. Jadi, ketika bilangan W dibagi 9, itu hasilnya 6. Kita bisa menuliskannya dengan bentuk W per 9 atau W bagi 9 sama dengan 6. Untuk membeli majalah, Ayu dan Dandi mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki Dandi adalah Rp28.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka sebesar Rp52.000. Jadi, ketika uang Ayu dan uang Dandi digabungkan, jumlahnya sebesar Rp52.000. Artinya, uang Ayu ditambah uang Dandi sama dengan Rp52.000. Nah, perhatikan bahwa di sini yang diketahui adalah uang Dandi. Jadi, yang kita misalkan adalah banyaknya uang Ayu. Kita bisa memisahkannya dengan sebuah variabel atau huruf kecil. Bisa X, A, M,
P, W, huruf kecil apa saja? Bebas ya. Di sini kakak menggunakan huruf X. Jadi, X ditambah 28.000 sama dengan 52.000. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana penyelesaian PLSP. Penyelesaiannya dapat menggunakan penjumlahan atau pengurangan, dan bisa juga menggunakan perkalian atau pembagian. Perhatikan contohnya. 10 sama dengan X ditambah 6. Ini sama artinya dengan bilangan berapa yang ketika ditambah 6, hasilnya 10. Nah, untuk menyelesaikan PLSP tersebut, kita akan mengurangkan kedua ruas dengan bilangan 6. Kenapa kita harus mengurangkan kedua ruas dengan 6? Karena agar hanya terdapat variabel di ruas kanan dan hanya terdapat konstanta di ruas kiri. 10 dikurangi 6 sama dengan X ditambah 6 dikurangi 6. 10 dikurangi 6, 4. Dan X tambah 6 dikurangi 6, tinggal X ya adik-adik. Jadi nilai X sama dengan 4. Bilangan berapa yang ketika ditambah 6 hasilnya 10? Nah, bilangan tersebut adalah 4 ya adik-adik. Contoh yang kedua, penyelesaian menggunakan perkalian atau pembagian. Negatif 3/5M sama dengan 4/15. Nah, untuk menyelesaikan PLSP ini, kita akan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu negatif 5/3. Coba perhatikan, negatif 5/3 dikali negatif 3/5M sama dengan M, dan negatif 5/3 dikali 4/15 adalah negatif 20/45. Jadi, M sama dengan negatif 4/9. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2 dikali X kurangi 4 ditambah 5X sama dengan 34. Kita tulis ulang soalnya. 2 dikali X, 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8, ditambah 5X sama dengan 34. Untuk menyelesaikan PLSP ini, kita akan menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu 8. Kenapa? Agar di ruas kiri hanya tinggal variabel dan di ruas kanan konstanta. Jadi, 2X dikurangi 8 ditambah 8 ditambah 5X sama dengan 34 ditambah 8. Ketika ruas kiri kita tambah 8, maka ruas kanan juga harus kita tambah 8 ya adik-adik. Nah, 2X tambah 5X, 7X, 34 ditambah 8, 42. Bagaimana caranya agar di ruas kanan itu konstanta dan di ruas kiri hanya variabel yang memiliki konstanta 1? Yaitu dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 1/7. Atau kita juga bisa langsung membagi dengan 7. Jadi 7X dibagi 7 sama dengan 42 dibagi 7. Atau 1/7 dikali 7X sama dengan 1/7 dikali 42. Hasilnya X sama dengan 6.